Ya, selamat pagi. Training notes Chen Tai Chi Practical Method Chen Tai Chi Chuan. Hari ini saya akan membahas temuan-temuan yang saya dapatkan ketika melakukan latihan-latihan beberapa minggu belakangan ini. Latihan yang saya lakukan minggu-minggu belakangan ini hanyalah gerakan-gerakan dasar, antara lain positive circle, negative circle, kemudian fetching water seperti ini, lalu Liu Feng Sepi. Nah, sama satu lagi ini twisting towel. Nah, saya memilih melakukannya dalam gerakan-gerakan pendek, kecil, yang terbatas. Jadi memang dalam latihan saya memilih untuk merasakan perputaran tiap-tiap sendi sendiri, secara terpisah ya, satu persatu, kemudian dirasakan benar-benar mekanika dari tubuh kita. Nah, temuan pertama yang saya dapatkan setelah mengulang-ulang positive circle ini sampai saat ini sudah hampir 4.000 pengulangan, 4.000 repetisi. Nah, dalam melakukan positive circle yang pertama adalah telapak kaki. Nah, saya temukan ini cukup esensial karena telapak kaki ini dari awal saya melakukan positive circle, pertama kali melakukan sampai kemudian sampai sekarang ini terjadi perubahan. Perubahan yang pertama adalah telapak kaki itu semakin lama semakin menempel, semakin merekat, rasanya semakin merekat. Karena saya biasa melakukan latihan ini tanpa alas, jadi terasa sekali. Nah, ini baik kuda-kudanya rendah ataupun tinggi, itu rasanya akan sama. Jadi rasa melekatnya itu akan terasa sama. Nah, kemudian telapak kaki ini dengan tungkai ini saya merasakan semakin lama akan semakin mencari balance-nya gitu. Jadi kita harus mampu merasakan telapak kaki ini benar-benar, supaya benar-benar bisa nempel ke lantai. Nah, ini posisi tungkai juga harus di-adjust. Nah, nah tungkai nanti koneksinya dengan lutut ini. Nah, tadi pertama telapak kaki itu harus benar-benar menapak, nempel ya, sticking to the floor. Nah, lalu yang kedua adalah tungkai dan lutut ini. Nah, supaya telapak kaki benar-benar menempel, ini posisi lutut harus pas juga. Nah, misalnya seperti ini, ketika lutut kita terlalu keluar, ini telapak kaki sudah akan sedikit miring gitu keluar. Nah, ini membuat kuda-kuda kita jadi tidak balance lagi. Nah, keseimbangannya agak sedikit bergeser. Nah, makanya posisi lutut ini juga harus sewajarnya gitu. Beberapa praktisi bilang harus ngunci. Nah, ngunci ini pun tidak dipaksakan ya.
ngunci terus ininya ditekan keluar, menurut saya kurang bagus juga. Jadi sewajarnya saja, senormalnya saja. Nah, supaya apa? Supaya posisi tungkai ini bisa membuat telapak kaki itu benar-benar 100% sticking. Nah, jadi normal aja. Tidak terlalu ke dalam, tidak terlalu membuka keluar juga. Nah, kemudian temuan yang ketiga ini di bagian kuah. Nah, ini baik kuda-kuda tinggi maupun kuda-kuda rendah. Semakin lama kita melakukan ini repetisi positive circle berkali-kali, nah, saya menemukan di sini ini akan semakin adjusted gitu. Jadi semakin apa, termodifikasi, terenhance gitu ya. Nah, rasanya di sini adalah penyelarasan atau alignment antara badan di bagian tengah ini, panggul kita, tulang panggul kita, dengan kaki belakang. Nah, yang dirasakan adalah ketika kita melakukan tarikan, nah, elbow in, kita melakukan tarikan, ini baru tarikan saja, disusul dengan putaran pinggang. Nah, ini di sini akan terasa ada tekanan ke sana dan juga tekanan ke atas. Karena kaki menekan tanah akan ada gaya normal ke atas yang membalas tekanan kita. Nah, jadi dan terasanya akan terasa di sini. Ini akan jika posisi kuah kita dengan tulang paha itu pas locking. Nah, ini akan terasa sekali tekanannya itu nyambung ke atas. Nah, ini alignment yang saya rasakan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian poin keempat adalah saya memilih ketika melakukan baik positif maupun negatif circle, tangan saya tempelkan di tantien. Nah, karena memang posturnya seperti ini ya, seperti ini, saya tempelkan di tantien. Ini jika kita melakukan 300 repetisi, nah itu hawa panas akan mengalir ke seluruh badan, rasanya panas sekali, dan keringat itu sampai mengucur di kepala gitu. 300, 500, nah 1000 kali. Nah, nanti akan terasa. Dan fungsinya tempel ke tantien ini ya menggosok-gosok, putar-putar. Ini pasti akan ya entah muter atau hanya sekedar menggesek ya, kiri kanan. Nah, ini kalau kita membaca buku-buku tentang Qigong, terutama yang saya baca itu yang dari Master Yang Junming. Nah, Anda akan tahu kenapa ini ada di sini. Nah, soal itu kenapa, silakan baca sendiri aja. Nah, kemudian yang poin berikutnya, kelima ya, tadi poin keempat. Poin kelima adalah nah di sini, ketika saya melakukan ini berulang-ulang, ini di sini akan dirasakan seperti seolah-olah ada putaran gitu ya, ada putaran. Nah, ketika kita melakukan positive circle, putarannya begini, jadi searah jarum jam. Nah, dari perspektif saya searah jarum jam. Set. Nah, jadi bagian tantien ini seperti ada putaran, itu putar. Nah, karena dia seolah-olah ada rotasi, gaya rotasionalnya juga mendukung waktu kita melakukan
eh, ketika mendorong tangan kita keluar. Nah ini gaya rotasional keluarnya juga ikut ditambahkan ke sana gitu. Dan ini terasanya ketika kita mengarahkan tangan kita keluar, ini akan seperti seperti ada sentakan dorongan yang mendorong tangan kita keluar, ikut mendorong tangan kita keluar. Seperti per rasanya. Nah kalau negatif circle ya sebaliknya, putarannya melawan jarum jam. Nah itu yang terasa. Nah, kemudian yang keenam adalah Chongwan. Chongwan ini terlibat dalam kompres dan expand. Nah, karena ketika waktu kita menarik elbow in ini, nah disambut dengan kompres di bagian Chongwan, kompres. Chongwannya ditarik, set, kompres. Nah, kompres. Nah, lalu rotate, kompres, rotate, kemudian kompres, rotate, lalu out, kompres, rotate, out, kompres, rotate, out, kompres, rotate. Nah waktu out ini nah terasa putaran seperti ada yang dorong cendu gitu. Nah itu yang saya temukan dari melakukan positive circle. Kemudian ada beberapa poin yang temuan dari beberapa gerakan lainnya seperti fetching water. Nah, fetching water, dan ini yang saya temukan sama. Jadi ketika kita melakukan rotasi, ininya rotate, ini rotasi, ini ada gaya ke sana, dari bawah ada gaya ke atas. Nah ini turun, ini naik, set. Nah, yin dan yang. Nah ini ada gaya ke sana juga, dan ada gaya ke atasnya juga. Nah, jadi setiap gaya yang kita dorongkan atau kita tekankan ke bumi, itu pasti akan mendapat perlawanan yang namanya gaya normal gitu. Jadi ketika kita menapakkan kaki kita ke bumi, itu bumi meluncurkan atau menghasilkan gaya normal yang mengarah untuk ke kaki kita gitu, masuk. Nah, semakin besar tekanan yang kita lakukan, gaya normal ke atas juga akan semakin besar gitu. Nah karena buminya juga kuat, nah makanya kita tetap menapak di atas bumi. Kalau di lumpur basah atau pasir basah, ya kita yang ambles. Nah seperti ini. Jadi gaya-gayanya yang bermain, ini ke sana, ini ke sana. Pas kita narik ini terasa. Ini ada gaya ke sana, ini ke sana. Karena ini berotasi. Rotate, ini rotational force-nya ke sana, yang ini ke sana. Set, 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 set. Nah, ada gaya balikan ke sini, set, set. Makanya terasa kuncian di sini, ada tekanan gitu. Set, 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 set. Nah, set. Nah ini juga sama. Six healings for closing.
Ya, itu saja training notes Tai Chi Chan Style dari practical method yang saya sharingkan. Terima kasih dan selamat berlatih.